Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada channel YouTube kita, channel YouTube MZT Malang Raya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan keluarga kita, semua anak-anak kita senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, kita masih melanjutkan kajian-kajian kita, pembahasan-pembahasan kita seputar hukum dan permasalahan pernikahan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan fikih munakahat. Yang mana pada kesempatan kali ini pembahasan kita masih mengkaji tentang hukum-hukum atau permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pelanggaran seorang istri terhadap hak-hak wajib suaminya, atau yang biasa dikenal dan diistilahkan dengan sebutan nusyuz. Pada video-video sebelumnya telah kami terangkan, telah kami jelaskan bahwa ketika mulai nampak tanda-tanda nusyuz dari seorang istri, maka saat seperti demikian si suami punya wewenang untuk memberikan nasihat, memberikan masukan-masukan demi untuk mengingatkan si istri supaya tidak mengulangi lagi atau supaya tidak meneruskan perbuatan nusyuznya. Kalau seandainya si istri ternyata masih berlanjut untuk berbuat nusyuz, maka langkah kedua sebagai bentuk peringatan kepada si istri, suami diperkenankan untuk pisah ranjang, atau diistilahkan dengan sebutan hajar. Si suami tidak lagi tidur seranjang dengan si istri. Ini bisa memberikan dampak pendidikan kepada pihak istri ketika istri itu betul-betul masih berlanjut untuk berbuat nusyuz. Nah, kita sekarang masuk pada keterangan kitab Fathul Qorib dari kelanjutan apa yang harus diambil, sikap bagaimana yang harus diambil oleh seorang suami ketika seandainya istrinya ini masih berlanjut untuk berbuat nusyuz. Disebutkan di dalam kitab Fathul Qorib, beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi, beliau menyatakan, fa'in aqamat alaihi ay an-nusyuzi bitakarrurihi minha hajaroha wa darabaha darba ta'dibin laha. Yang artinya, seandainya si istri itu aqamat, yang mana makna dari aqamat dalam kitab Fathul Qorib ini maksudnya adalah asorrat, yaitu berkelanjutan atau terus-menerus. Alaihi ay an-nusyuzi, si istri berterus-menerus melakukan perbuatan nusyuz. Bitakarrurihi minha, dengan mengulang-ulang nusyuz itu minha dari pihak si istri. Artinya si istri terus melakukan nusyuz setelah dia itu dinasihati dan juga dipisah ranjang oleh si suami, tapi si istri ini masih berbuat nusyuz, bitakarrurihi minha, yang mana kelanjutan nusyuz ini dilakukan berkali-kali. Ya, dilakukan berkali-kali. Jadi si istri mulai nampak perbuatan nusyuz, maka si suami mengingatkan. Kalau misalkan setelah diingatkan si istri ini tetap melakukan nusyuz, maka si suami boleh untuk pisah ranjang. Lalu kalau misalkan ternyata setelah dipisah ranjang, si istri ini masih lanjut berbuat nusyuz, bahkan bukan cuma satu kali berbuat nusyuz, berkali-kali si istri ini berbuat nusyuz, maka hajaroha wa darabaha, si suami punya wewenang untuk meninggalkan si istri dari ranjangnya, sekaligus juga darabaha, boleh untuk memukul si istri. Nah, baru di tingkat inilah ketika istri itu terus-menerus berbuat nusyuz, atau kalau bahasa kitabnya itu tahakkuk,
betul-betul memang terbukti nusyuz dan diteruskan lagi, maka si suami baru punya wewenang untuk memukul si istri. Namun kelanjutannya yang perlu untuk diketahui adalah pukulan itu darbata dibin lah. Pukulan yang bentuk pukulannya ini sebagai takdib, sebagai memberikan bentuk pelajaran, memberikan bentuk pendidikan laha kepada si istri. Artinya berarti si suami ini diperkenankan untuk memukul, yang pukulannya ini dengan maksud, dengan tujuan, bahkan dengan cara untuk memberikan takdib, memberikan pendidikan kepada si istri. Di situ baru difahami bahwa walaupun syariat ini membolehkan seorang suami memukul istrinya, namun pukulan ini tidak lebih dari pukulan untuk mendidik. Dalam artian, tidak boleh memukul istri yang sekiranya pukulan itu bisa memberikan dampak yang nampak, dampak yang nyata pada fisik si istri. Atau dalam bahasa kitabnya dia bahasakan dengan dorbun mubarrih, pukulan yang menyakitkan. Ini tidak boleh. Pukulannya tetap dengan pukulan yang tidak menyakitkan, karena memang tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan kepada si istri. Bahkan kalau menukil dari perkataannya Ashabus Syafi'i, para ulama-ulama yang mereka itu termasuk kalangan mujtahid dari Ashabus Syafi'i, beliau menyatakan yadribuha bimindilin malfufin au biyadihi la bisautin wala bi'asa. Yang dimaksud atau gambaran pukulan mendidik atau pukulan yang ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan, itu model pukulannya adalah bimindilin malfufin, dengan sapu tangan yang sapu tangan itu dilipat. Ya, kalau kita umumnya sapu tangan itu ya ukurannya ya normalnya ya hanya sekian misalkan. Lalu sapu tangan ini dilipat. Nah, lipatan sapu tangan ini yang kemudian dipakai untuk mukul. Seperti itulah gambaran darbun ghairu mubarrih. Artinya, ketika ada suami yang sudah memukul seperti itu, berarti ini sudah pada taraf istri betul-betul melakukan perbuatan nusyuz dan terus-menerusan melakukan nusyuz itu, tidak bertobat, tidak berhenti, tidak meminta maaf kepada suaminya. Kalau sekiranya pukulan yang diberikan oleh suami ini pukulan-pukulan yang menyakitkan, bahkan mungkin sampai memunculkan bekas biru di kulit, bisa memunculkan bengkak di kulit, atau bahkan sampai memunculkan darah, atau bahkan bisa menimbulkan kecacatan, maka ini adalah pukulan-pukulan yang diharamkan oleh syariat. Itu termasuk pukulan-pukulan yang zalim kepada si istri. Karena tidak ada nukilan dari para ulama yang menyatakan boleh dengan model pukulan seperti itu. Oleh karena itu, dari perkataannya para Ashabus Syafi'i, beliau menyatakan la bisautin wala bi'asa. Tidak boleh memukul istri dengan menggunakan saut. Saut itu artinya cambuk. Si istri karena dia itu terus-terusan berbuat nusyuz, hak-hak suaminya ini tidak dilaksanakan, ya, maksud saya hak wajib tidak dilaksanakan oleh si istri, lalu kemudian karena mungkin si suami ini merasa jengkel, dia merasa emosi, lalu kemudian si suami mengambil cambuk diambil, dipukulkan ke istrinya, dipecuti, orang Jawa bilang. Itu tidak boleh. Wala bi'asa, tidak boleh juga menggunakan tongkat. Taruhlah misalkan si suami ini karena sudah jengkel melihat istrinya tidak melaksanakan hak-hak wajibnya si istri, si suami, lalu si suami ini mengambil sapu misalkan, gagangnya sapu itu dipukulkan ke istrinya, maka ini termasuk perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh syariat Islam. Atau mungkin dengan alat-alat yang lain. Saya tidak memukul istri saya dengan cambuk, saya tidak memukul istri saya dengan gagangnya sapu, tapi saya cuma melemparnya pakai setrika, ya sama saja. Itu termasuk tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Melempar istrinya dengan menggunakan piring,
melempar istrinya dengan menggunakan talam, melempar istrinya dengan meja, melempar istrinya dengan sepatu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini merupakan bentuk tindakan yang diharamkan oleh syariat Islam, dan itu merupakan kezaliman seorang suami kepada istrinya. Dan itu sangat tidak boleh. Bahkan, seandainya kita memukulnya ini menggunakan sapu tangan, ya mukulnya dengan sapu tangan yang tadi itu dilipat lalu dipukulkan, ya. Seandainya pukulan yang seperti ini, ada dugaan dalam hatinya si suami bahwa pukulan ini tidak akan mempan. Si istri walaupun sudah dipukul, tetap dia akan melakukan perbuatan nusyuznya. Artinya pukulan ini tidak berfaedah. Maka menurut pendapat yang kuat, si suami tidak perlu melakukan pukulan. Sudah biarkan. Kalau bisa malah dimaafkan. Barangkali dengan memaafkan ini, si istri bisa sadar. Kalau sekiranya si suami sudah tidak kuat lagi dengan sikap-sikapnya si istri, karena terus-menerus melakukan nusyuz, tidak perlu mukul karena pukulan tidak berfaedah, tidak memberikan dampak apa-apa, ya, maka si suami diperkenankan untuk memilih antara lanjut rumah tangganya atau meninggalkan rumah tangganya. Makanya ketika terjadi akad nikah, itu pihak wali atau orang yang menjadi wakil dari si wali sebelum melangsungkan akad nikah ada khutbahnya. Khutbah yang disunahkan setiap kali akan melaksanakan akad nikah. Si wali itu dianjurkan untuk mengucapkan uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin bi ihsan. Ini merupakan kalimat-kalimat khutbah, kalimat-kalimat nasihat untuk calon mempelai laki-laki, yang artinya uzawwijuka ala ma amarallahu bihi. Saya nikahkan kamu dengan putri saya misalkan, ya, atau dengan putri orang yang telah mewakilkan kepada saya tentang kewaliannya, min imsakin bima'ruf, yang mana pernikahan ini berdiri atas perintah Allah, dan perintah Allah itu isinya apa? Imsakin bima'ruf, yaitu mempertahankan rumah tangga, mempertahankan istrinya menjadi tanggung jawabnya si calon suami dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, memperlakukan dan bersikap kepada si istri dengan cara-cara yang baik, begitu juga si istri berperilaku baik kepada suaminya. Seandainya imsakin bima'ruf ini tidak mampu, maka langkah keduanya adalah autasrihin bi ihsan, yaitu melepaskan si istri, artinya bisa jadi fashun nikah atau dengan cara tolak, dengan cara cerai, tapi dengan cara bi ihsan, dengan cara yang baik, dengan cara yang baik-baik. Tidak sampai ada unsur-unsur atau tindakan-tindakan yang berpotensi melukai, bahkan mencederai istrinya sendiri. Ini adalah ajaran dari syariat kita, ajaran dari hal-hal yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Betapa indahnya jika kita merenungkan ajaran Islam ini. Sangat menata mulai dari nol sampai akhir pun dalam masalah rumah tangga betul-betul ditata oleh syariat kita supaya kita tidak sampai berbuat zalim, walaupun perbuatan zalim itu hanya dalam lingkup rumah tangga. Ini jangan sampai terjadi. Si suami jangan sampai berbuat zalim kepada istrinya, dan si istri juga jangan sampai berbuat zalim kepada suaminya. Dan yang perlu kita ingat setelah kita membaca keterangan-keterangan dari kitab Fathul Qorib yang seperti ini, ya, hikmahnya apa? Hikmahnya adalah yang namanya rumah tangga, yang namanya pernikahan, sebisa mungkin adalah suatu tindakan yang semakin bisa mengantarkan kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bukan malah rumah tangga ini ada, rumah tangga ini dibangun, tapi dengan rumah tangga ini justru memberikan peluang, memberikan ruang untuk berbuat zalim kepada pasangannya. Si suami dengan berumah tangga semakin punya kesempatan untuk berbuat zalim kepada istrinya. Si istri ketika berumah tangga justru malah terbuka pintu kezaliman kepada suaminya. Ini merupakan bentuk-bentuk rumah tangga yang tidak diinginkan dan didambakan oleh junjungan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
menikah dengan niatan untuk beribadah kepada Allah, menikah dengan niatan untuk mentaati aturan-aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menikah dengan tujuan tahsinan lid-din, sebagai bentuk penjagaan terhadap agama kita, terhadap kepribadian kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Inilah kiranya keterangan sementara yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini semuanya bisa memberikan kegamblangan kepada kita semuanya. Namun kiranya ada keterangan-keterangan yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor YouTube yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.